Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang berdoa dan fikih muamalah. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang nanti akan Ibu jelaskan. Bisa kalian lihat, yang pertama itu ada pengertian berdoa, waktu mustajab untuk berdoa, adab dalam berdoa, pengertian fikih muamalah, sumber-sumber fikih muamalah, dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kita kepada pembahasan yang pertama. Sini ada pengertian doa. Nah, di sini doa adalah suatu permohonan atau permintaan dan ucapan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Islam, berdoa juga termasuk ke dalam ibadah. Nah, hal ini sudah tercantum dalam firman Allah, ada di dalam surat Ghafir ayat 60, yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, itu. Jadi kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Nah, itu nanti akan memasukkan kita ke dalam neraka kalau misalnya kita berdoa kepada selain Allah. Nah, kemudian ada waktu mustajab untuk berdoa. Di sini ada 7. Nah, yang pertama ketika kalian selesai sholat wajib. Nah, itu biasanya kalau di sekolah kan kalian setelah sholat zuhur atau asar itu ada doa, ada salawatan. Nah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu yang pas untuk kalian meminta sesuatu, permintaan gitu ya. Kemudian yang kedua, saat tengah malam setelah sholat tahajud. Nih, waktu yang biasanya setelah sholat tahajud ini atau di sepertiga malam ini biasanya hampir pokoknya hampir misalnya 80% lah ya, doa kita itu akan diijabah. Tergantung bagaimana kita berdoa juga, apakah tulus atau hanya main-main. Kemudian yang ketiga, ketika membaca Al-Quran. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang keempat, saat berpuasa wajib dan sunnah. Yang kelima, ketika turun hujan. Nah, mungkin diantara kalian sudah sering mendengar saat hujan turun gitu ya, kita diharuskan berdoa. Bisa juga diselingi dengan kalian ingin minta apa gitu, bisa. Kemudian yang keenam, saat terzolimi oleh orang lain. Nah, ini ya, biasanya mungkin kalian sedang dizolimi orang, terus kalian harus berdoanya juga berdoa yang baik ya, jangan malah berdoa yang buruk untuk orang tersebut gitu ya. Contohnya misalnya ketika kalian sedang dizolimi gitu ya, kalian berdoa supaya orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir, saat melaksanakan ibadah haji. Nah, apalagi ini kalian sedang di tanah suci gitu ya, insya Allah doa-doa kalian akan diijabah oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian ada adab dalam berdoa. Nah, ketika berdoa juga ada adab-adabnya. Nah, apa aja sih adab-adabnya? Yang pertama, menghadap kiblat. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, sebelum berdoa membaca basmalah, istighfar, dan hamdalah. Kemudian bisa dilanjut dengan salawat Nabi. Terus yang ketiga, mengangkat kedua tangan sebelum berdoa. Yang keempat, meminta dengan suara menenangkan sambil berdoa dengan sungguh-sungguh, tulus, dan serius. Jadi misalnya kalau kalian biasanya ketika kalian di sekolah ya, berdoanya tuh asal-asalan, jadi asal baca aja gitu ya, sambil bercanda-canda sama temennya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu tidak
eh, malah mungkin doanya tidak diterima ya, karena kalian berdoanya main-main gitu ya, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Nah itu. Kemudian yang kelima, berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doanya. Nah itu ya, selalu berharap ya, semoga permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keenam ada berdoa diulang pada lain waktu. Nah ini maksudnya, jadi kalian itu berdoa tidak hanya satu kali saja. Contohnya misalnya untuk yang ketika kalian pada saat minggu depan ingin ujian gitu ya, terus kalian berdoa, ya Allah semoga aku dimudahkan dalam ujianku, diluluskan dengan nilai terbaik. Nah itu doanya diulang-ulang terus ketika habis sholat, terus ketika nanti sholat tahajud, setelah sholat tahajud, biar diulang-ulang sampai akhirnya doa itu terkabulkan. Terus yang terakhir adalah setelah berdoa ditutup dengan sholawat Nabi dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ada adab dalam berdoa. Kemudian fadilah, yaitu keutamaan dalam doa. Nah di sini disebutkan beberapa keutamaan dalam doa. Yang pertama, doa merupakan bukti benarnya iman dan pengenalan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya beda lagi kalau misalnya kita berdoa tapi bukan pada Allah, berarti itu belum iman kita belum benar gitu ya, belum mengakui adanya kekuasaan Allah, karena kita berdoa bukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, doa adalah ibadah dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa adalah sebab kuat dan semakin mendapatkan pertolongan menghadapi musuh. Nah itu, jadi sebenarnya keutamaan doa itu banyak, apalagi kalau misalnya kalian sering berdoa, insya Allah dalam keadaan apapun kalian akan dilindungi sama Allah, baik dalam misalnya menghadapi musuh atau misalnya ketika di jalan kalian selalu berzikir gitu ya, sholawat, insya Allah di jalan kalian diberikan keselamatan. Kemudian yang keempat, doa menunjukkan bukti benarnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, doa sebagai peredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misalnya kalian hidup di daerah yang mayoritas misalnya kumpulan preman gitu ya, atau mohon maaf gitu ya, pelacur gitu. Nah kalian berdoa supaya warga-warga di situ segera diberikan hidayah gitu. Kalian juga sambil berdoa kalian juga berbagi ilmu ya ke mereka, supaya nanti murka Allah akhirnya tidak datang di tempat kalian. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, doa adalah sebab untuk mencegah bala bencana. Nah ini seperti yang tadi ya, jadi kalian berdoa supaya diberikan desa kalian diberikan keamanan gitu ya, keselamatan dari segala bala bencana. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, doa itu amat bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, karena dengan doa insya Allah segala hal yang kita pinta, segala hal yang kita jalani itu akan berbuah manfaat, yang pastinya dengan izin Allah. Di sini Ibu selanjutnya akan bahas tentang fikih muamalah. Mungkin dari kalian ada yang baru mendengar apa itu fikih muamalah. Biasanya kan kalian dengarnya fikih ibadah ya. Nah ini kita belajar tentang fikih muamalah. Nah apa itu fikih muamalah? Oke, pindah lagi Ibu nih. Oke, di sini ada pengertian fikih muamalah. Yang pertama, pengertian tentang fikih. Apa itu fikih? Nah, menurut bahasa berarti al-fahmu, artinya pemahaman. Sedangkan menurut istilah, yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau aplikatif, yang diambil dari dalil-dalil terperinci dan disimpulkan lewat ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Nah itu ya. Kemudian pengertian dari muamalah adalah segala bentuk kegiatan
dan transaksi serta perilaku manusia dalam kehidupannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian fikih muamalah adalah sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu ya, jadi fikih muamalah itu artinya kegiatan atau transaksi yang didasarkan pada syariat, yaitu berpegang pada Al-Quran dan hadis, hukum-hukum syariat. Kemudian di sini ada sumber-sumbernya. Di sini sumber-sumber fikih muamalah yang pertama adalah Al-Quran. Nah, oke, sambil Ibu jelaskan, boleh misalnya kalian buka bukunya. Buka bukunya, buku paketnya. Sudah? Halaman 39. Oke. Nah, di situ dijelaskan apa sih itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia. Nah, itu ya. Yang kedua, Al-Hadis. Nah, di sini artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan baik itu perkataannya, perbuatannya maupun ketetapan. Kemudian yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ijma ini digunakan ketika Rasulullah ini telah wafat gitu ya, kesepakatan para ilmu fikih. Kemudian yang terakhir ada qiyas, yaitu qiyas yang menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat di dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis dengan cara menyamakan pada kasus baru yang ada di dalam nas. Nah, jadi contohnya misalnya kasusnya ini tentang hukum narkotika. Nah, kalau kalian lihat di dalam Al-Quran maupun hadis itu kan tidak ada hukum yang menjelaskan tentang narkotika, tapi para ulama fikih gitu ya, para ahli fikih menyamakan dengan hukum mengkonsumsi alkohol, khamar. Nah, itu ya, jadi mengkonsumsi narkoba ini kan juga termasuk yang memabukkan. Jadi kalau misalnya kalian ada yang seseorang mengkonsumsi narkotika, khamar, nah ini hukumnya disamakan, yaitu haram. Nah, itu yang dinamakan dengan qiyas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama, segala bentuk muamalah adalah mubah. Nah, jadi segala bentuk transaksi perdagangan ini adalah hukumnya mubah atau boleh. Kemudian yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan. Kemudian yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot. Jadi terus yang keempat atau yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Nah, itu prinsip-prinsip fikih muamalah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.